Dengar-dengar mereka ini seniman couple ya? Betul, power couple loh mereka. Oke, power couple. Berarti luar biasa banget nih teman-teman. Kalau si Jiang Shou ini lebih ke manusia-manusia, kalau Wu Xiaosheng ini lebih ke bebatuan-bebatuan. Jiang Shou itu terkenalnya dia salah satu seniman perempuan pertama di Central Academy of Arts and Design di China. Oke. Hello everyone, balik lagi sama aku Vendra sebagai host di channel Art Corridor. Kali ini kita kedatangan kembali tamu dari staff Linda Gallery. Ada Mbak Maria, sapa-sapa dulu. Halo. Mbak Maria. Halo. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kita sudah lama banget ya Mbak ya gak ketemu rasanya. Kali ini dipertemukan lagi dalam episode 2 artis terbesar pada masanya, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Salah satu seniman kontemporer asal Tiongkok. Siapa Mbak? Jiang Shou, satu lagi? Wu Xiaoxiang. Oh iya, saya agak lupa soalnya. Oke. Kita akan bahas Jiang Shou dan Wu Xiaoxiang. Saya dengar-dengar mereka ini seniman couple ya? Betul, power couple loh mereka. Oke, power couple. Berarti luar biasa banget nih teman-teman. Kita akan bahas artis atau seniman Jiang Shou dan Wu Xiaoxiang. Kita juga akan bahas selain background mereka, artwork mereka dan lain sebagainya. Begitu ya Mbak ya? Betul. Kita kupas tuntas ya. Oke, kita kupas tuntas katanya. Kebetulan beliau ini adalah salah satu penggemar juga. Betul. Dari Jiang Shou dan Wu Xiaoxiang. Oke Mbak Maria, sebelum bahas karya mereka lebih jauh nih, aku sebenarnya pengen tahu dari POV aku sebagai penikmat karya seni ataupun mungkin teman-teman di luar sana, ketika mendengar nama Jiang Shou dan Wu Xiaoxiang ini, bagaimana sih cara kita untuk memberitahu, menjelaskan pada orang-orang di luar sana yang mungkin awam dalam tanda kutip, hal paling simple gimana sih cara ngasih tahu ke mereka? Sebenarnya tadi udah Kak Vendra singgung sih Kak. Oh iya. Mereka ini memang terkenalnya power couple-nya seniman kontemporer Tiongkok. Oke. Dan mereka tuh bahan materinya tuh terkenalnya di patung-patungan. Oke. Tapi karakteristiknya memang beda nih. Mereka kalau si Jiang Shou ini lebih ke manusia-manusia, kalau Wu Xiaoxiang ini lebih ke bebatuan-bebatuan. Oke, gitu. Berarti ada perpaduan di situ ya. Betul. Antara benda dan makhluknya gitu. Iya, tapi intinya satu, mereka sama-sama refleksi dari budaya mereka, budaya Tiongkok gitu. Oke, menarik, cukup menarik. Kemudian yang terpikirkan di benak saya, jujur ketika mendengar dan melihat sekilas tentang dua nama ini, saya jadi penasaran terkait kira-kira perjalanan mereka sebagai power couple dalam karya seni itu gimana sih? Boleh mungkin dijelasin? Boleh banget dong. Jadi kalau si Wu Xiaoxiang ini suaminya itu dia tuh lahirnya tahun 57-an Kak. Di Jiangxi ada nama kotanya. Kalau si Jiang Shou ini dia lahir di Beijing di tahun 58-nya. Tapi kalau dari perjalanannya mereka sendiri mungkin agak beda ya. Kalau Jiang Shou itu terkenalnya dia salah satu seniman perempuan pertama di Central Academy of Arts and Design di China. Itu kayak akademi seni bergengsinya di situ Kak. Dan kalau si Wu Xiaoxiang ini dia itu tokoh pentingnya di gerakan ada namanya gerakan avant-garde. Avant-garde, oke. Iya, tahun 80-an itu. Jadi dari lingkungan mereka sendiri itu udah didorong buat berinovasi, buat berkarya gitu sih. Oke. Ini kita belum bahas lebih jauh tapi udah cukup menarik. Aku lihat bagaimana achievement atau prestasi yang pernah mereka dapatin. Kemudian kalau tadi kita bahas artisnya, kita mau sedikit melipir ke artworknya. Boleh. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin dari orang-orang yang muncul pertama kali adalah tentang karya mereka dalam bidang seni itu seperti apa. Dan kalau kita bicara tentang Jiang Shou, ya, jadi kita bahas one by one dulu. Boleh. Terkait Jiang Shou. Aku jujur ketika dengar nama Jiang Shou ini aku kira itu suaminya. Oh. Ternyata bukan ya. Istrinya. Oke, clear. Oke. Ternyata kalau kita bicara tentang Jiang Shou, hal yang paling mudah ketika kita lihat karyanya
seperti yang Mbak Maria bilang tadi ya, jenis karyanya, Jenis karyanya. batuan gitu ya. Kalau Jiangsu ini Kak di depan kita. Oh ini? Ini betul. Oh oke. Ya, jadi kalau karakteristik si Jiangsu ini memang kayak manusia dia itu. Oh ya makhluk ya, sorry Makhluk, ya. iya. Tapi kalau si Jiangsu ini nggak menampilkan panca indrianya secara lengkap. Jadi cuma badan yang berekspresi itu jadinya badan doang, Kak. Iya. Tapi mata sama hidungnya tuh hilang. Cuma mulut sama badannya aja gitu. Mulutnya yang mana tuh? Mulutnya yang ini Kak, yang menjendul. Oke, yang bulat di tengah ini ya. Oke. Kalau ini bukan figur manusia sih, tapi di belakang kalau Kakak lihat ada figur manusia tuh. Kalau ini tuh lebih ke anthropomorph ya. Jadi kayak manusia iya, hewan iya. Soalnya kalau ini tuh menggambarkan kucing Kak, cat meeting namanya. Iya. Gitu. Kelihatannya emang jauh ataupun dekat kayak kucing sih. Iya betul. Cuman yang saya lihat lagi main HP ya. Oh, bukan HP Kak. Oh bukan. Iya, kalau ini tuh kalau kita lihat sejarahnya si Jiangsu ini, dia suka bikin karya-karya yang menyinggung atau menggambarkan waktu masa-masanya revolusi kebudayaan lah, tahun 66, 76 di Tiongkok. Jadi ada salah satu benda namanya Red Book tuh. Red Book itu ngegambarin kekuatan politiknya Mao Zedong waktu itu. Jadi ada ideologi yang dibawa dari situ. Tapi di karyanya Jiangsu ini dia jadi alat kritik karena dari ideologi yang Red Book ini berpadu dengan ideologi yang mungkin menurut kita udah agak modern. Kayak kalau ini tuh konsumerisme kalau nggak salah. Iya, tahu. Jadi ideologinya apa? Tapi kenyataannya apa gitu, kurang lebihnya. Berarti ini secara sederhana kalau aku bahasakan, pesan yang ingin disampaikan Jiangsu itu adalah interpretasi dari masyarakat kala itu. Betul. Dalam kritik dia terhadap kebudayaannya ya. Iya. Kemudian kalau misal tadi mengutip dari pernyataannya Mbak Maria, ada seri yang cukup populer aku dengar ya. Ada Red Guards ya, betul ya? Red Guards, betul. Apa sih yang buat seri ini jadi sangat populer di balik nama Jiangsu? Itu tuh salah satu seri yang ngegambarin banget dibilang orang tuh. Soalnya hampir mirip dengan si Cat Meeting ini. Red Guards ini seri-seri manusia yang berseragam. Seragamnya itu sangat menggambarkan keadaan si revolusi kebudayaan tadi itu. Megang buku merah juga. Tapi karena Jiangsu bawa ke dunia seni, itu tuh mengkritik dan juga merefleksikan apa yang terjadi sebenarnya di revolusi kebudayaan itu gitu Kak. Kalau misalnya Jiangsu ini berbicara tentang penggambaran makhluk, pendeskripsian kebudayaan, hubungan dinamika lah, iya dinamika benar, iya pengalaman sosial orang-orang pada saat itu. Lalu gimana sama Wu Xiaoxiang? Kalau Wu Xiaoxiang yang tadi kan karakteristiknya dia tuh bebatuan, alam ya. Wu Xiaoxiang itu lebih absurd lagi Kak. Gimana tuh? Jadi bentuk-bentuknya tuh lebih ke menjurus erotika dia kadang-kadang. Kalau dia sedang menggambarkan tubuh manusia itu digambarkan secara melebih-lebihkan lah kasarnya. Kayak misalkan lekukannya dibikin lekukan yang tubuh manusia biasa, kalau kita kebayang seperti apa, dia lekukan sampai kelihatannya ekstrim seperti itu. Tapi kadang juga dia bahas tentang environment dan hubungannya dengan kebudayaan konsumerisme juga. Jadi lebih banyak hubungannya dengan hubungan manusia dengan ekonomi yang sedang terjadi kalau Wu Xiaoxiang itu. Oke. Ini menarik. Ini cukup menarik ya. Aku mulai menyelami tentang Jiangsu dan Wu Xiaoxiang. Kalau kita lihat dari background mereka, dari karya-karyanya kan sudah ada perbedaannya antara makhluk dengan bebatuan. Betul. Umumnya mungkin seperti itu sebagai orang awam aku melihatnya. Kemudian menjadi satu kesatuan karya. Benang merahnya itu di mana? Gitu loh. Gimana sih maksudnya?
Wu Xiaosheng dan Jiang Shuo itu memang keduanya kuat di refleksi. Jadi keduanya itu sama-sama refleksi dari perubahan budaya, dinamika sosialnya, dan identitas mereka sebagai warga Tiongkok yang waktu itu memang hidup di zaman-zaman revolusi kebudayaan dan juga reformasi ekonomi di Tiongkok. Jadi benang merahnya itu kalau si Jiang Shuo lebih ke arah sosial, manusia antar manusia. Kalau Wu Xiaosheng itu lebih ke ideologinya kayak kapitalisme, konsumerisme, teknologi juga iya. Jadi kalau nanti kita lihat-lihat tuh karyanya Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng, ada salah satu karya yang ngegambarin si figurnya Jiang Shuo itu berdiri di atas apel yang gambarnya tuh dolar sebenarnya. Oke, menarik. Apel gambarnya dolar. Iya, sementara figur di atasnya seperti menari-nari gitu kan. Oke. Ini aku kerasa banget sih ketika misalnya kita bilang mungkin makhluk seseorang diri di atas apel gambarnya dolar. Ini kita udah bisa asumsiin gimana-gimananya. Oke, ini menarik banget. Tapi kan ini berbicara tentang zaman dulu. Iya. Terus apa sih kaitannya dengan zaman sekarang? Apakah masih relevan? Relevan dong. Soalnya gini Kak, yang tadi aku bilang masih ada hubungannya nih. Jiang Shuo kan ngegambarin figurnya tuh tanpa mata, tanpa hidung. Iya. Tapi kita masih bisa lihat, oh itu manusia nih, karena lewat kelengkapan anggota tubuhnya yang lain. Jadi waktu ngelihat karyanya Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng ya, karena mereka sering berkolaborasi, itu tuh kita nggak melihat patung itu sebagai oh ini cuma kebudayaannya Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng. Aku tidak merasakan apa-apa dari karya itu tuh enggak, karena identitasnya dikurangi, jadinya tuh itu relevan dengan apa yang kita rasakan, manusia rasakan sekarang. Jadi itu kesannya universal. Jadi kita tidak harus menjadi orang China untuk mengerti kalau ini tuh juga masalah yang kita alami sehari-hari seperti itu. Ini jujur membuat aku terhanyut ya. Karena orang yang nggak tahu siapa itu Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng ketika mendengar dan melihat sendiri karya-karyanya akan pengen explore lebih jauh. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau menikmati karya seni kan multitafsir Kak. Kalau kita mau menikmati itu sebagai karya yang menurut aku ini menyinggung masalah kapitalisme nih, boleh aja. Tapi kalau kita mau nyelamin kayak misalkan detail-detail di dalamnya, ternyata masih ada identitasnya Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng bisa dikorek dari detail-detailnya nih. Mereka nih membawa budaya China juga di ranah internasional jadinya begitu. Jadi bisa aku bilang kalau Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng ini tidak hanya menciptakan karya yang indah untuk dilihat, tapi juga menceritakan makna-makna sejarah pada zaman dulu. Betul. Ya di dalamnya. Mbak Maria, kita stopin dulu untuk kesempatan kali ini karena ini banyak banget pertanyaan jujur mungkin dari aku dan teman-teman di luar sana. Jadi kita akan mungkin ada episode selanjutnya. Tapi aku dengar juga katanya lagi ada pameran ya, Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng. Betul banget. Di mana tuh, mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman yang lain barangkali. Kebetulan nih kita lagi ada pameran di Siam Paragon Singapura Kak. Jadi kita pamerkan koleksi-koleksi terbarunya Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng di Siam Paragon Singapura. Main Atrium nih. Main Atrium tapi cuma sampai tanggal 28 Juni sampai aja. Tanggal 28 Juni. Sekarang tanggal 25, 3 hari lagi berarti. Iya, makanya teman-teman yang sedang stay di Singapura bisa banget berkunjung, entry-nya gratis ke Paragon Singapura. Kita cuma sampai tanggal 28 aja. Sampai tanggal 28 Main Atrium Paragon Singapura ya. Betul. Buat teman-teman yang lagi stay di sana, wajib banget buat mengunjungin pameran Jiang Shuo dan Wu Xiaosheng karena banyak banget pasti ya. Wajib dan banyak banget karya-karya luar biasa di sana. Dan kalau misal nih kita mau update atau teman-teman di luar sana yang pecinta seni, penikmat seni mau update soal exhibition yang diadain Linda Gallery, kita bisa lihat di mana, Mbak? Ada 2 pilihan opsi besar nih. Kita bisa langsung ke websitenya Linda Gallery @lindagallery.com atau kita juga bisa follow
sosial medianya Linda Galeri Kak. Ada Instagram Linda Galeri Official, ada TikTok, dan ada YouTube Art Corridor. Oke, Art Corridor juga ya di dalamnya. Art Corridor juga. Oke, thank you banget Mbak Maria, seru banget untuk bincang-bincang kali ini. Semoga kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi nanti di next episode barangkali. Oke, kita tutup dulu untuk kali ini ya. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Dan juga jangan lupa pantengin di episode-episode selanjutnya. See you.